Semua duyung berbeda. Seperti manusia, ada duyung yang kaya, ada duyung yang nyaman, yang sekedar kata lain dari kaya, dan ada juga duyung yang jauh dari kata beruntung. Seperti Molly, tapi kita akan mempelajari ketiganya. Karena terjadi begitu saja bahwa gara-gara kesalahan mereka, hidangan Raja Duyung hancur akibat bola golf. Mereka bisa saja kabur, tapi Raja kehilangan giginya. Ini sangat buruk. Dia berteriak keras sampai terdengar ke palung Mariana. Dan yang pertama disalahkan adalah pemiliknya, Joey. Tapi dia menyalahkan manajernya, Mia. Dan Mia menyalahkan pramusaji, Molly. Begitulah kisah ini dimulai. Tapi sebelum dilanjutkan, pastikan menyukai dan berlangganan. Dan klik belnya. Untungnya bagi para duyung, Neptunus tidak menutup restoran. Dia memberi waktu memperbaiki, dan lain kali dia datang, maka harus sempurna. Tidak boleh ada bola golf. Ini adalah kerja, kau tahu? Kita perlu resep burger yang baru. Kita harus bisa membuat Neptunus terkesan. Tapi di mana mendapatkan resep barunya? Mia pikir Molly bisa membantu. Sejujurnya, dia tidak mau bekerja. Mengalihkan pekerjaan ke orang lain adalah hal yang sering dilakukan Joey dan Mia. Mereka benar-benar sibuk. Joey sedang sibuk bersantai, dan manajer sibuk membuat kopi. Tapi dia tidak mau melakukannya. Kenapa repot-repot jika nelayan punya alat untuk membuat kopi? Yang Mia perlu lakukan berpura-pura dia yang membuatnya dan mendengarkan keluhan Joey bahwa kopinya dingin. Dia sudah terbiasa bekerja untuk Joey. Joey tidak pernah senang. Tidak ada yang cukup baik baginya. Tapi Molly cukup senang dengan hidupnya. Sudah jelas dia tidak super kaya, tapi dia punya sahabat. Mereka membangunkan dan membawakan sandal. Tunggu, kenapa duyung memerlukan sandal? Para siput tidak selalu benar, tapi dia mencintai mereka. Hanya para moluska kecil ini yang dia miliki. Sementara Molly sibuk mempersiapkan, Joey sudah siap untuk Natal. Dia menemukan keping salju di kantornya. Tapi Mia harus mengingatkan bahwa di dasar laut tidak ada salju. Itu hanya umpan. Oh, Joey tidak menginginkan Natal kalau bukan Natal putih. Dia bahkan menyingkirkan topinya. Joey adalah jutawan yang eksentrik. Hanya dia duyung yang punya akuarium. Di sanalah dia menyimpan penyelam mungil ini bernama Andy. Tapi dia banyak tidur belakangan ini. Joey tidak tahu apa yang salah. Dia terus berusaha menghiburnya. Tapi itu hanya membuatnya marah. Mungkin dia sedang ganti kulit, dan saat dia punya baju selam baru, dia tidak akan kesal. Joey akan meninggalkannya. Mia juga punya peliharaan unik, anjing hiu Pasifik yang sangat langka. Tidak banyak duyung yang mau memeliharanya karena anjing hiu suka membawa pulang souvenir. Dan itu tidak bagus untuk reputasi duyung. Untungnya dia hanya bawa hiasan Halloween. Joey hebat dalam menemukan cara menjadi lebih kaya. Ya, memang tidak semua idenya bagus. Sebenarnya, idenya buruk. Seperti saat dia punya ide untuk memperluas hari kerja dengan mengambil konsep hari kerja secara harfiah. Jadi, setiap jam dalam sehari adalah untuk bekerja. Molly yang malang harus bekerja bahkan dalam tidurnya. Untung para siputnya di sini. Nah, Joey sudah kerjakan semuanya kecuali mencari resep burger. Dia lebih suka selesaikan teka-teki silang, tapi tidak bisa fokus karena pulpennya tidak berfungsi. Jika Mia tidak membantu, dia tidak akan selesai. Thank you. Mia membawakan tinta cumi. Jawaban dari pertanyaan terakhir,
adalah tentang acara TV manusia yang sangat populer. Mia meminjam tinta dari cumi-cumi yang sedang bermain game. Oh, itu pasti Squid Game. Saat ini tato sedang trendy di dunia bawah air. Joey tidak bisa melewatkan untuk menjadi trendy, jadi dia buat tato emas. Dia terbiasa mendapatkan yang terbaik. Tapi Mia sudah punya tato sebelumnya saat dia masih kuliah. Dulu dia sembunyikan, tapi karena sekarang tato trendy, dia pamerkan. Semua orang ingin punya tato, termasuk Molly. Tapi dia tidak mampu untuk membayarnya. Jadi dia harus buat sendiri. Tapi dengan apa? Yang dia punya hanyalah saus. Pakai sebagai tipuan. Semua makhluk laut menantikan gajian. Setiap Joey membayar dirinya, dengan enggan dia harus membayar gaji Mia. Dan Mia harus membagi gajinya dengan pekerjanya. Tapi dia tidak memberitahu berapa yang mereka dapatkan. Jadi, Molly hanya dibayar dengan permen. Apa Joey tahu kalau Mia mencuri dari para pekerjanya? Saat Joey bosan, dia suka mengejutkan dengan melakukan sidak. Ya, khususnya adalah Molly. Dapurnya kotor. Jika dia tidak bersihkan sekarang, dia akan didenda. Tapi itu bukan salah Molly bahwa titik hitam misterius masih di sini. Itu terus muncul. Semakin dibersihkan malah semakin besar. Joey tidak akan senang. Molly dalam bahaya akan dipecat. Tapi kemudian penyelam muncul. Dia tunjukkan pada Duyung bahwa ini bukan kotoran, tapi minyak. Ada tambang tepat di bawah dapur. Duyung tidak butuh minyak, tapi manusia tergila-gila terhadap minyak. Mereka memakannya. Meskipun terakhir Neptunus datang berakhir dengan mengerikan, tapi restoran Joey masih sangat populer. Mungkin karena pelayanannya atau makanannya enak. Tapi sebenarnya itu semua karena suara ajaib Molly. Suaranya membuat pelanggan yang marah lupa segalanya. Sayangnya hanya dia yang punya suara seperti itu. Joey bisa memanfaatkan kekuatan itu. Tapi suaranya sama jeleknya seperti kepribadiannya. Orang gila ini malah mengambil uang tip Molly yang diperolehnya dengan susah payah. Selain semua kejahatan Joey, dia juga kecanduan judi. Itu membuatnya stres. Setiap kali dia kalah, dia marah-marah. Keberuntungan jelas tidak berpihak kepadanya. Tapi tidak dengan Molly. Dia bermain untuk pertama kali dan dia mendapatkan hadiah utama. Dan hadiahnya malah mendapat potongan. Sesekali Joey bermurah hati. Seminggu kemudian Neptunus kembali. Tidak seperti Joey, dia ingat dengan janjinya. Dia mau pesan burger dan jangan sampai dia merasa kecewa. Karena ini akan menentukan nasib seluruh restoran. Tapi sayangnya ada yang tidak beres. Neptunus benar-benar murka. Dia mengubah Mia dan Joey menjadi siput. Agar restoran tetap buka, dia pekerjakan pelayan sebagai pemilik dan manajer. Keserakahan Mia dan Joey berakibat pada mereka untuk jangka panjang. Ini bukan pertama kalinya para duyung jahat merasakan obat mereka sendiri. Yang layak mereka dapatkan. Kehidupan Molly banyak berubah. Dia tidak lagi miskin. Dia bisa ubah penampilannya dan dapatkan ekor baru. Semoga uang tidak sampai menguasainya seperti yang terjadi pada Mia dan Joey. Kau tidak takut pada hiu, kan? Kylie takut.
Dia ketakutan saat melihat sirip di samping tempat tidurnya. Tapi itu bukan hiu, itu ikan lele tukang bersih-bersih. Ternyata lele adalah tukang bersih-bersih. Mereka bekerja keras. Tapi penglihatan mereka kurang baik. Jadi saat bersih-bersih, simpan tentakelmu baik-baik. Atau ada kemungkinan ikan lele akan menghisapnya. Itulah yang terjadi pada Nick si ubur-ubur. Seperti versi aslinya, para kontestan harus bermain game jika mereka mau memenangkan hadiah. Ini adalah harta karun bawah laut dan harganya sangat mahal. Untuk mendapatkannya, mereka harus bermain game, sementara kepiting penjaga mengawasi mereka. Jangan melanggar peraturan, atau penjaga akan mencapitmu. Kembali ke harta karun. Kontestan kita tidak butuh uang manusia. Benda paling berharga bagi mereka adalah barang-barang bagus yang jatuh ke dasar laut dari daratan. Duyung memakainya untuk aksesori, dan makhluk lain bahkan bisa mengubahnya menjadi rumah. Nick si ubur-ubur senang mempunyai tempat tinggal. Jika menurutmu tantangan dalgona itu sulit, maka kau belum pernah tinggal di bawah air. Duyung harus menggunakan kait untuk mengukir bentuk. Tapi tentu saja ada yang curang. Monica beruntung jepit rambutnya punya bentuk yang pas. Dan bukan hanya Duyung saja yang curang. Nick juga melakukan hal yang sangat licik. Dia bermaksud memakai capit si kepiting penjaga. Dia punya rencana lain kalau kepiting bangun. Sayangnya, dia tidak menyangka kepiting penjaga tidak suka dengan manikurnya. Dan sekarang, Nick berada dalam masalah. Saatnya makan siang. Hari ini dapat telur. Makanan itu tidak cocok untuk Duyung. Tapi Kylie tidak masalah. Namun Monica membencinya. Dia mau sesuatu yang lezat. Nelayan tahu caranya memancing makhluk laut. Tapi jika kau ingin dapat hadiah, maka kau harus berhati-hati. Duyung tidak diperbolehkan terjerat kail ikan. Tapi Monica tahu cara menipu mereka. Namun tidak semua cerdas sepertinya. Nick langsung tertangkap. Dia akan jadi hidangan sushi manusia. Tapi dia lolos. Apa yang lebih baik daripada tidur nyenyak setelah seharian bekerja? Hanya saat sedang bermimpi indah. Tapi jika kau adalah ubur-ubur, kau mungkin dalam masalah. What? Nick sangat suka jahil. Dia selalu menjahili para duyung. Dia memasang kaki palsu. Monica benar-benar marah. Sekarang Nick harus tinggal dalam toples. Oh, kelereng! Kepiting membawa semua yang dibutuhkan. Nick dan Kylie siap untuk bermain. Tapi datanglah Monica. Dia bilang ubur-ubur tidak bisa bermain melawan duyung. Jadi Nick harus bermain melawan kepiting. Yang bisa dia lakukan adalah mencobanya. Dia lakukan dengan baik. Tapi mengambil kelereng dari Nick sangat sulit. Karena ubur-ubur bisa menyengat. Kepiting lebih merah dari biasanya. Tapi Nick mengalahkannya. Capit kepiting tidak cocok untuk game ini. Nick tahu kalau ini akan membosankan. Para duyung sudah sangat lama berusaha melarikan diri. Pintu keluar yang sebenarnya ada di sana. Tapi jika mau kabur, mereka butuh rencana. Kepiting tidak membiarkan mereka pergi. Mereka harus bisa mengelabuinya. Nyanyian duyung mungkin bisa berhasil. Mereka sering pakai untuk memikat penyelam, tapi kadang bisa sulit untuk menyingkirkan mereka setelahnya. Mereka benar-benar lengket. Tidak seperti kepiting, mereka tidak banyak mendengarkan musik bawah air. Itu sebabnya memikat kepiting jauh lebih sulit.
Para duyung harus melupakan rencana pelarian, sementara kepiting mencari tahu kenapa ada penyelam di fasilitas rahasia mereka. Dia pasti tidak akan pernah melupakan ini. Tarik tambang adalah hal baru bagi para makhluk laut. Ini permainan beregu, jadi dua duyung tidaklah cukup. Untungnya, Nick dan kepiting datang ke sini. Tapi masing-masing di regu mana? Bermain suit dengan kepiting sangat mudah. Nick tahu bahwa kepiting hanya bermain gunting, jadi dia menang dengan mudah. Permainan tidak berlangsung lama. Main game biasa dengan kepiting akan sulit karena capit mereka. Mungkin itu sebabnya mereka hanya jadi penjaga. Ya, permainan harus berakhir di sini. Kylie dan Monica berencana untuk kabur lagi. Tapi kali ini, kepiting mengingatkan mereka akan peraturannya. Tapi pertama, kepiting hampir tidak sengaja merobek kontraknya. Dan para duyung harus menunggu kepiting merekatkannya kembali. Kepiting yang malang, sulitnya punya capit. Sekarang kontrak sudah selamat. Dan kepiting menjelaskan duyung hanya bisa meninggalkan permainan melalui pemungutan suara. Sudah jelas duyung memilih mengakhiri permainan. Tapi Nick mempunyai keunggulan. Kekuatan istimewanya menghancurkan peralatan dan mengubah skor. Jadi para duyung harus tetap tinggal. Selamat berlibur. Hei, lihat video kami yang lain. Kami segera kembali dengan lebih banyak cerita gila. Terima kasih sudah menonton Trum Trum Trik.